Ya mungkin tadi mau nambahin juga ya Kak Uci ya, tadi pertanyaan pertama juga gitu kan ya, kalau nggak salah itu tentang kecanduan, mau menambahkan sedikit aja sharing gitu kan ya. Jadi menambahkan dari yang Kak Hilman mention tuh bahwa salah satu yang menyebabkan saya kecanduan juga sebetulnya tuh kalau bisa dibilang nih ya Bu, gamers ini, saya ngomong spesifik gamers aja Bu ya. Ada yang memang main game tuh dia hanya sekedar hobi, tapi main game tuh adalah untuk dia punya exit attitude gitu kan ya. Dia tuh gunakan game sebagai pelarian, itu banyak banget. Jadi ada yang memang dia tuh main game hobi ya paling cuma 30 menit atau berapa lah gitu, nggak mengganggu kesehariannya. Tapi kalau misalnya udah mengganggu tuh biasanya karena pelarian Bapak Ibu semua. Pelarian itu biasanya karena kondisi di rumah yang tidak ideal gitu. Contohnya nih mungkin ya, misalnya kita tuh kalau ngerasa bosen, kadang juga orang tua juga bingung gitu kan ya, harus ngasih aktivitas kita apa. Jadinya tuh nggak ngasih alternatif harus ngapain, akhirnya pelariannya kalau lagi bosen tuh kan kebutuhannya adalah penuh tantangan gitu kan ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang penuh tantangan tuh di mana sih? Kebetulan yang mudah diakses itu adalah sekarang adalah gadget itu sendiri gitu kan ya. Yang kedua adalah ngerasa kesepian tuh. Biasanya kalau saya dulu ngerasain tuh selain memang ayah ibu yang udah mulai sibuk tuh, mulai kelas 4 SD tuh ya, pulangnya malam kadang pulang sore gitu kan ya. Tapi ketika Sabtu Minggu misalnya kita lagi bareng-bareng, kadang kita juga jarang ngobrol gitu ya. Sama ayah sama ibu tuh. Jadi kesepian ini tuh bukan hanya ketika nggak ada aja nih, tapi juga ketika ada di rumah, karena kita jarang ngobrol jadi kita ngerasa kesepian sebagai anak ya Bapak Ibu semua. Jadinya ketika kesepian kita tuh kebutuhannya apa sih? Butuhnya kan butuh teman ya. Nyatanya di rumah nggak ada teman tuh. Bahkan orang tua sendiri pun gitu kan ya, atau saudara. Gimana caranya kita punya teman? Yang paling mudah sekali lagi kita ke gadget gitu ya. Di sosmed, di TikTok, di Instagram kita punya teman, followers banyak. Di game kita bisa mabar sama teman-teman lainnya. Itu jadinya kita nggak kesepian lagi. Kemudian yang ketiga adalah biasanya kita ngerasain kesal tapi dipendem keselnya tuh. Ya, jadi keselnya tuh biasanya gara-gara sering dibanding-bandingin tuh Bapak Ibu semua. Saya tuh dulu gitu kan, misalnya tuh saya secara nggak sadar mungkin ya, orang tua saya tuh dulu membanding-bandingkan saya sama kakak saya tuh, si kakak mah udah mah gini, kamu mah kok kayak gitu banget sih gitu kan ya. Mama bapak heran nggak ada anak bapak yang kayak kamu mah gitu lah intinya mah ya. Pokoknya dibanding-banding gitu sama saudara, sama teman tetangga misalnya kan ya. Itu tuh kesal banget seperti itu, dibanding-banding gitu tuh. Kemudian selain dibandingin juga disalahin, biasanya tuh kesalahan kita 5 bulan yang lalu walaupun kita udah minta maaf tapi dibahas aja terus gitu kan ya. Kamu dulu kayak gitu. Jadi kita tuh capek gitu kan ya. Karena padahal kita udah minta maaf gitu ya. Nah, jadi dibanding-bandingin, disalahin, akhirnya membuat kita jadi marahin, kita membuat kita kesel. Akhirnya tapi dipendem karena nggak berani buat ngomong. Ini gimana cara ngeluarinnya gitu kan ya. Ada yang cara ngeluarinnya tuh dia komen kasar di YouTube gitu kan ya, lampiasin, wah ngebully orang di sosmed. Ada juga di game dia ngomong kata kasar segala macam. Nah, itu jadi pelarian sekali lagi. Keempatnya adalah kita stres tuh Bu. Karena stresnya tuh banyak tugas gitu kan ya, tapi nggak ada support system gitu kan ya. Tugas numpuk tapi di rumah wah di push lagi gitu kan ya. Kayaknya nggak ada waktu jeda gitu kan ya di rumah tuh, nggak ada waktu rehat buat pikiran gitu kan ya. Habis ini harus gini, harus itu padat banget gitu kan ya. Akhirnya stres. Ketika stres tuh gagal gitu kan ya, misalnya tuh cuma ranking 10 gitu kan ya, atau bahkan nilainya kurang bagus, wah dibilangin kamu nih dasar gara-gara kamu gaul sama dia nih, gara-gara kamu main game sampai malam, pokoknya dianalisis gitu kan ya, apa kesalahannya. Itu bikin stres kita Bu. Karena akhirnya kita harapannya kalau kita lagi stres nih Bu ya, saya sebagai anak tuh pengennya tuh diterima gitu ya Bu ya, dimotivasi gitu. Tapi malah dipojokin, disalahin gitu. Coba deh Bapak Ibu semua main game semua gitu kan ya. Pernah nggak ketika main game over dibilangnya dasar kamu bodoh, nggak pernah belajar, makanya yang bener dong belajar tuh, jangan gaul sama dia dong. Nggak mungkin kan ya kalau di game tuh kayak gitu. Game over tuh di game tuh dibilangnya adalah please try again, coba lagi, semangatmu disemangatin gitu loh. Bukan di pojokin gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi akhirnya nyarinya kemana pelariannya? Ke dalam game, ke dalam gadget, karena di sana banyak apresiasi, di sana banyak pengakuan gitu kan ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, jadi kecanduan itu salah satunya penyebabnya adalah karena kondisi yang dia tidak terpenuhi di dalam dunia di dalam rumahnya. Itu bisa jadi banyak banget tuh gitu. Jadi exit attitude jadinya tuh. Ya, jadi semoga mengenal lah gitu kan ya. Bisa jadi penyebab kecanduan itu bukan karena gadget dan gamenya, tapi ada peraknya gitu.